Hindi bininging. Hindi. Jamet alias Jawa Metal. Siapa yang tidak mengenal istilah itu? Mereka dikenal dengan rambut yang nyentrik, hingga bahasanya yang eksentrik. Dimulai dari warganet yang membuat video viral di TikTok, kata jamet jadi marak muncul di media sosial. Jamet merupakan salah satu bentuk satir yang berasal dari bahasa Latin satira atau satura yang berarti campuran. Satir sendiri dapat ditemukan dalam bentuk tulisan, candaan, meme, lagu, bahkan seni untuk mengungkapkan absurditas menjadi lebih absurd. Lalu, apa hubungannya dengan karya Ameng? Yuk kita cari tahu. Salah satu karya seni yang membahas absurditas dan jamet dalam bentuk yang absurd ini adalah karya Sembah Sujudku yang dibuat pada tahun 2006 dengan ukuran 33 x 21 cm. Medium tinta Cina pada kertas ini merupakan salah satu karya yang berbau satir. Seorang lelaki sedang melakukan posisi tahiyat terakhir dalam sholatnya dengan penampilan absurd punk jamet. Rambutnya habis pada bagian pinggir, makeup ala band metal, tato, serta aksesoris yang dipakai pada bagian leher dan kuping. Dengan posisi di belakangnya terlihat ada tulisan Arab lafaz Allah. Ditambah lagi dengan detail celana nyeleneh bermotif sarung, sehingga membuatnya tidak seperti stereotip atau label masyarakat umum tentang orang soleh atau yang menjalankan kewajiban ibadahnya. Karya ini bercampur aduk menghasilkan suatu satir yang menyerang pandangan masyarakat terhadap anak jamet yang judgmental, bahwa mereka biasanya dianggap kurang bermoral maupun religius. Karya ini dibuat oleh Mufti Priyanka atau yang lebih dikenal dengan Ameng, seorang seniman drawing yang terkenal karena karya-karya seninya slapers yang absurd, nyeleneh, dan vulgar, yang mengangkat absurditas sosial, budaya, dan politik yang penuh dengan gaya yang sangat Ameng coy. Dengan medium yang digunakan pada karya ini dan pada umumnya karya Ameng lainnya, yaitu tinta Cina, dengan media kertas dengan alasan ekonomi dan sesuai dengan intensitas berkarya Ameng yang tinggi dan cenderung intuitif. Ia masih aktif berkarya dalam ranah seni rupa, tetapi di sisi lain juga suka mengambil proyek-proyek ilustrasi, desain, dan juga usaha pribadinya, yaitu brand Slapers. Selain sebagai seniman rupa, Ameng juga berkarya sebagai musisi di band musik A Stone A sebagai pemain bass. Salah satu seniman yang memiliki persamaan satirikal media seni seperti Ameng adalah Raymond Pettibon, yang merupakan seorang seniman kontemporer tahun 1980-an di kota New York. Ia dikenal dengan karya seni yang karakternya vokal, ironis, satirikal, dan terkadang ambigu. Bahkan karya Pettibon sering terkesan memberontak dan anti-otoritarian. Keduanya memiliki kesamaan dalam karyanya, yaitu satir. Karya mereka pada umumnya penuh dengan sindiran atau bahkan kritikan terhadap suatu fenomena. Meski begitu, berbeda dengan Pettibon, karya Ameng tidak terlalu terpusat terhadap politik atau pemerintah, walaupun pasti akan merespon tajam apabila pemerintah berulah. Tetapi Ameng sendiri dalam karyanya lebih membahas kehidupan sosiologis yang dicampur aduk dengan subkultur dan romantisme masyarakat urban Indonesia. Dalam medianya, Ameng juga terinspirasi oleh Pettibon yang berkarya menggunakan media tinta Cina di atas kertas, sehingga didominasi oleh karya-karyanya yang hitam putih. Begitu juga dengan karyanya yang berwarna, baik Ameng maupun Pettibon menggunakan media yang serupa, seperti contohnya pensil warna, cat air, kolase, gouache, dan cat akrilik. Banyak kekaryaan Ameng yang mengambil subjek matter jamet atau anak punk. Hal ini sangat menarik karena pada realitinya banyak yang merendahkan dan menyepelekan kaum ini. Ameng sering menuangkan stereotip anak punk beserta kontradiksinya. Banyak karya Ameng yang memperlihatkan sisi-sisi lain dari kaum ini yang biasanya tidak dilihat banyak orang. Dan menunjukkan bahwa mereka juga manusia loh.
Ada pula sebaliknya, di mana Ameng menggambarkan ibu-ibu berjilbab merokok. Ameng bahkan memberi judul Ahwat Merokis Lepas Takjil Berbuka Puasa di belakang musola. Kontradiksi-kontradiksi sosial yang diangkat oleh Ameng merupakan highlight dari kekaryaannya. Realita polemik moral benar dan salah ia tuangkan dalam karyanya dengan baik. Gaya Ameng dalam berkarya pun selalu spontan. Kita tanggap terhadap isu yang ada, dan ia selalu mewakilkan suara-suara masyarakat yang tidak didengar. Anggapan berkarya itu mahal bisa ditepis oleh Ameng, di mana ia menghasilkan karya-karya menakjubkan dengan medium tinta Cina yang sederhana. In conclusion, absurditas yang terdapat dalam tiap karya Ameng bukan hanya sebagai media untuk ekspresi diri saja, melainkan sebuah media untuk bertukar dan membangun pemikiran, baik dari Ameng sendiri ataupun audiens yang melihat. Kita sebagai calon seniman bisa mengikuti jejak Ameng dalam berkarya, di mana ia bisa mengekspresikan pemikirannya melalui medium yang sederhana. Hey, that's pretty good.